Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kita masih lanjut dalam bab di dalam kitab Thaharah, yaitu dalam bab apa ini? Qada'i al-hajah. Kata beliau rahimahullahu taala, fa idzan qata al-baulu, kalau telah terputus kencing, maksudnya kalau sudah habis kencingnya, airnya, ya, maka apa yang dilakukan selanjutnya? Kata beliau, masaha min asli dzakarihi ila rasihi, maka dia usap dari pangkal kemaluannya sampai ke kepalanya. Tsumma yanturuhu talata, kemudian dia urut 3 kali. Iya. Ini perkataan dalam mazhab Hanabilah, tapi mereka sebutkan dalil yang mereka pakai dhaif. Tidak bisa dipakai. Hadis yang mereka sebutkan dalam masalah ini tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Bahkan para ulama menyebutkan itu akan doror bagi seorang nanti. Doror. Ya, pertama, ketika dia urut, itu akan mengganggu, menyakiti lubang kencingnya. Ya kan? Setiap kencing urut. Berapa kali kencing sehari? Setiap kencing urut 3 kali. Nah, ini ndak encok. Iya. Jadi ini membahayakan saluran kencing. Kemudian yang kedua juga disebut oleh para ulama, itu membahayakan diri seorang dari sisi pemikirannya. Dia akan was-was terus nanti. Kalau saya ndak urut, wah belum habis ini. Kan tujuan mereka urut apa? Nanti masih ada airnya di dalam. Kan begitu. Jadi dia selalu apa? Was-was. Ini nanti dia tidak akan tenang dalam ibadah. Makanya sebagian para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memasukkan dalam masalah an-natru ini, mengurut kemaluan setelah kencing, itu termasuk perkara bid'ah dalam agama. Termasuk perkara bid'ah dalam agama. Beliau berkata, itu Ibnu Taimiyah, an-natru bid'ah walaysa bisunnah fala yanbaghi fi'luhu. Mengurut itu adalah bid'ah, bukan dari sunnah, tidak pantas untuk dilakukan. Tidak pantas untuk dilakukan. Jadi ini tidak benar adanya. Ya. Jadi ini juga memberikan pelajaran pada kita, tidak semua yang ada dalam fikih mazhab itu adalah benar. Kita perlu lihat dulu apa? Dalilnya. Fala yamassu dzakarahu biyaminih. Jangan dia mengusap, ya, memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Kalau ini ada dalilnya. Ada dalilnya, bahkan terdapat larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia apa? Kencing. Ini larangan. Hanya saja para ulama berselisih, larangan ini larangan lil tahrim atau larangan apa? Lil al-karohah. Ia menyatakan lil karohah kan ini min babit takrim. Masuk dalam bab adab untuk memuliakan yang kanan. Paham kan? Ya, kalau masuk dalam bab adab, kata mereka, maka larangannya bukan litahrim tapi litanzih, makruh tanzihiyah, tidak haram tapi dibenci. Iya, ini alasannya. Bagi ulama yang lain dah, itu nahi litahrim. Walaupun dalam bab adab, karena tidak ada dipisahkan di dalam syariat antara adab dengan selain adab. Bahkan kaidah umumnya apa? Al aslu fin nawahi at-tahrim.
asal dalam larangan adalah apa? Haram. Dan itu dipilih oleh Syekh Shalih Fauzan juga seperti itu yang beliau katakan di syarah Bulughul Maram. Tidak ada yang memisahkan ini adab, ini bukan. Karena asal larangan itu tidak bisa kita katakan makruh kecuali ada apanya? Ada sorif. Ada yang memalingkannya dari keharamannya. Dan ini tidak ada sorif. Tidak ada apa? Sorif. Tidak pernah dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau pernah menyentuh kemaluannya dengan yang kanan. Iya. Setelah itu para ulama sedikit melebar lagi. Maksudnya ini bagaimana kalau saat tidak kencing, boleh nggak dengan kanan? Boleh nggak dengan kanan? Iya. Ini masalah juga terjadi khilaf di kalangan para ulama, walaupun lebih hati-hatinya, walaupun lagi tidak kencing, kita tidak sentuh dengan kanan. Untuk hati-hati. Tapi dalam bab istidlal, tidak. Karena di dalam hadis ada qaidnya. Wa huwa yabul. Dalam keadaan dia apa? Kencing. Artinya kalau tidak lagi kencing, tidak ada masalah. Dipegang dengan yang kanan. Jelas ini? Tidak ada masalah. Paham Ahmad? Alhamdulillah. Iya. Jelas ini nggak masalah ya? Tidak ada masalah. Walaupun kita katakan mimbabil ahwab, untuk hati-hatinya, walaupun tidak lagi kencing, maka kita tidak pegang yang dengan yang kanan. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wala yatamassahu biha. Dan dia tidak tamassah. Tamassah itu menyentuh tapi karena sesuatu. Maksudnya bahasa kitanya apa? Beristinja atau beristijmar atau apa? Berbersih. Habis kencing Ahmad, kalau kita mau bersihkan. Hah? Apa? Cebok. Iya. Apakah bahasanya apa Ahmad? Cocok itu apa? Cebok. Tidak bercebok dengannya. Baiklah. Itu maksudnya. Kalau tadi menyentuhnya, memegangnya. Kalau kita kencing, tidak boleh pegang dengan senjatanya itu. Tidak boleh pegang dengan kanan. Kita pegang dengan apa? Kiri. Paham kan? Jelas ini? Iya. Yang kedua ini, cucinya. Tidak boleh juga dengan yang kanan. Dalil yang dipakai adalah dalil yang dipakai tadi menyentuhnya. Menyentuh saja tanpa adanya kotoran atau najis, tidak boleh. Apalagi apa? Kalau mau bersihkan. Dalilnya sama. Ini mimbabi aula. Mimbabi aula. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, thumma yastajmiru witra. Kemudian dia beristijmar. Istijmar ini sudah digunakan untuk batu sebenarnya. Tapi karena penulis tidak sebutkan air, ya mungkin bisa juga masuk air. Cuman hanya saja kan belum sebutkan witro. Ini korina kuat. Kalau belum inginkan adalah batu. Maka dengan air. Ya, berbersih dengan air sebenarnya sebelumnya. Karena belum dah sebutkan. Tidak sebutkan. Sama berbersih dengan air ini walaupun ya bukan hanya dalam istijmar, dalam istinja juga pakai air, itu juga tidak boleh dengan yang kanan. Tidak boleh dengan yang kanan. Sama hukumnya karena ada larangannya. Ada larangannya. Disebut oleh para ulama hadis Abu Qatadah, juga ada hadis Salman Al-Farisi. Hadis Salman Al-Farisi dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, sama. Thumma yastajmiru witra. Karena ini diperintahkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa man istajmara falyutir." Siapa yang istijmar, ya, bersuci dari najis setelah buang air kecil atau air besar dengan batu, maka hendaklah dia apa? Ganjil. Hendaklah ganjil. Dan ganjil di sini paling sedikit berapa? Kita lihat ganjil kan, ya satu juga sudah kan? Ganjil.
Paham kan? Tapi para ulama katakan bahwa ganjil di sini paling sedikitnya kata mereka adalah apa? 3. Tidak boleh kurang dari 3. Paling sedikit. Kenapa? Karena hadis tadi itu hadis umum. Hendalah dia witir, dia ganjil. Datang hadis khusus. Dalam hadis Salman, ya, Al-Farisi radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang saya sebut tadi, dikatakan di situ ada orang yang datang bertanya kepadanya, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai', nabi kalian telah datang mengajarkan kepada kalian segala sesuatu hatta liqra'a, sampai terkait dengan buang hajat. Qala faqala, beliau berkata, yaitu Salman, ajal, benar. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata, kami telah dilarang untuk menghadap kiblat, li ghaitin au baulin, ketika buang air besar atau air kecil. Wa au an nastanjiya bil yamin, kita juga dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Au an nastanjiya bi aqalli min salatati ahjar, ini kita. Juga kami dilarang untuk beristinja, istijmar, dengan kurang dari 3 batu. Dilarang kurang dari 3 batu. Berarti yang dimaksud dengan ganjil tadi itu tidak boleh kurang dari 3. Paling sedikitnya berapa? 3. Iya. Ini koidnya namanya. Dalil hadis tadi, hadis Abu Hurairah, dikhususkan oleh hadis Salman radhiyallahu taala anhu. Iya, ini tentunya diperintahkan dan di paling sedikitnya 3. Tsumma yastanjiya bil ma. Kemudian setelah beristijmar, dia istinja dengan air. Artinya dohir dari perkataan penulis ini berarti dia kumpulkan batu dengan air. Paham kan? Dia kumpulkan batu dengan air. Iya. Ini zahir dari ucapan beliau rahimallahu taala. Setelah itu beliau bilang, fa in iktasara 'alal istijmari ajza'ahu. Tapi kalau dia hanya terbatas pada batu, itu juga sudah cukup. Berarti kalau kita ulang, yang lebih utama menurut Hanabilah kumpulkan antara batu dan air. Tapi kalau hanya batu saja, itu sudah cukup, tidak ada masalah. Cuman tadi itu berbicaranya yang lebih utama. Kalau hanya batu saja itu sudah cukup. Apa dalilnya? Hadis Salman yang telah lewat. Kan pakainya kan pakai apa? Dia sebutkan, kami dilarang untuk beristinja dengan 3 batu. Pemahaman kebalikannya, kalau sudah 3 batu saja, itu apa? Cukup. Itu namanya dalam syariat, dalam usul mafhum al-mukhalafah. Pemahaman kebalikan. Kami dilarang kurang dari 3 batu. Berarti kalau ada 3 batu, sudah boleh. Paham ini? Ini namanya mafhum mukhalafah. Dari hadis Utsman. Ditambah lagi oleh hadis Ibnu Mas'ud. Ia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Katanya atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat buang hajat. Fa amarani an atiyahu bi thalathati hajar. Maka belum memerintahkan kepadaku untuk membawakan 3 batu. Bayangkan, kalau seandainya batu dengan air baru cukup, pasti beliau bilang batu dan tambahkan apa? Air. Beliau hanya memerintah untuk membawa 3 batu. Fawajadtu hajaraini wal tamastu tsalits falam ajidu fa akhadtu rawsah. Saya pun dapat 2 batu, kemudian saya cari ketiga, tapi saya tidak dapatkan, maka saya ambil kotoran hewan. Maka saya membawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengambil 2 batu dan membuang rawsah. Dan beliau bilang, hadza riksun, ini tidak boleh najis. Iya? Syahid dari kita adalah Nabi suruh bawa berapa batu? 3. Iya, 3.
yujzi'ul istijmar. Tapi setelah itu lagi belum katakan selesai itu akan boleh batu tersendiri sebagaimana boleh air tersendiri. Paham kan? Kalau air selesai masalah. Karena memang air itu tidak tersisa lagi kotoran. Kenapa mereka mengatakan lebih utama batu dan air? Ya karena kalau batu masih ada. Tapi kan ulama juga berkata itu al-yasir yu'fa. Yang sedikit itu dimaafkan. Kita sudah pakai 3 batu, ternyata masih ada kuning-kuning sedikit, dimaafkan. Tidak apa-apa mubat. Tidak mau dia, tidak mau terima mukanya. Iya, dimaafkan dalam syariat. Tidak apa-apa. Paham saudara? Apa antum tidak mau terima ini? Hah? Apa? Terima. Iya. Karena mubar ini keras. Iya. Dia harus punya hujah yang kuat. Ini hujah kita mubar. Iya, 3 batu kata Nabi kan. Dia bawakan 3 batu dan 3 batu itu masih. Ini bukan dengan air. Kalau ada air, wah bersih. Tapi kalau batu pasti ada apanya. Karena kalau mau tidak ada sisa gosok. Kan ini cuma tidak digosokkan, luka nanti mubar. Tangan pasti ada sisa sedikit. Kamu mubar. Dan itu tidak disinggung dalam syariat, dimaafkan yang sedikit. Paham saudara? Atau belum? Belum terima? Apa? Paham? Iya. Alhamdulillah. Kemudian wa innama yujzi'ul istijmar idza lam tata'adda najasatu mawdi'al hajah. Masya Allah. Kemudian beliau bilang tiada lain dianggap yujzi, dianggap cukup istijmar tadi itu kalau najisnya tidak melewati tempat yang dibutuhkan. Paham maksud tempat yang dibutuhkan? Artinya gini, kalau kita istijmar, maka makin melebar najisnya, kuningannya makin banyak. Tidak boleh istijmar, harus dengan air. Paham Bang? Hah? Kita gosok ini. Iya? Tapi tidak bersih-bersih. Malah batu sudah habis tapi meluas najisnya. Paham maksudnya tata ada. Najisnya tata ada di sini 2. Apakah tata ada ke tempat najis atau tata ada ke alat yang kita pakai tadi, batu. Mereka bilang seperti para ulama mengatakan kadang tembus sofhatain. Maksudnya kita usap di sini tembus ke bawah. Ya, saking banyaknya najis di mana? Di tempat keluarnya itu. Nah ini enggak cukup ini karena najisnya sudah lebih dari apa? Yang kebutuhan kita usap. Kebutuhan kita usap. Ini qaid dari mazhab Hanabilah. Qaid dalam mazhab Hanabilah. Hanya saja, iya, para ulama lebih memilih seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih memilih walaupun dia tata ada akan membuat najisnya meluas dari tempat keluarnya, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena syariatnya ada dibilang begitu. Cuman apa? Langsung dibilang boleh kita istijmar dengan batu. Paham ini? Tidak ada dibilang kalau akan membuat najisnya begini, tidak boleh. Kalau tidak ada rincian dalam syariat. Maka selama tidak ada rincian, kita tidak rinci. Ini yang benarnya apa dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dan berdalil dengan keumuman hadis yang ada. Berdalil dengan keumuman hadis yang ada yang kita sebutkan sebagiannya tadi, ya, dan Nabi tidak nukil dari beliau menjelaskan hal tersebut. Jelas ya? Ini yang benarnya. Kemudian wala yujzi'u min salasi wala yujzi'u aqallu min salasi masahatin mungkiyatin. Tidak dianggap cukup kalau kurang dari 3 usapan yang sudah mensucikan. Kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 memang asli. Karena tadi sudah kita bawakan hadisnya. Ya? Nabi melarang, hadis Salman. Nabi melarang beristijmar dengan kurang dari 3
kalau ini sangat jelas. Ini dalam madhab. Ya, dan ini di madhab Syafi'i juga dipilih oleh kebanyakan para ulama, maksudnya madhab mayoritas. Di antara mereka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ya, yang katanya dipersyaratkan usapan 3 kali itu, kan tidak cukup dari 3 juga itu dipersyaratkan harus mungkiyah. Harus 3 itu apa? Dipersyaratkan sudah membersihkan. Paham gak ini? Tidak cukup 3 kalau belum bersih. Iya? Belum bersih. Iya. Kemudian ada singgungan dalam lafaz, itu masalah-masalah yang kita bisa tarik di lafaz. Dan singgungan dalam lafaz salat masahat. 3 usapan. Artinya walaupun 1 batu dengan 3 usapan, itu sudah cukup. Kan dibilang masah, diusapkan dari 3, walaupun dari 1 batu. Maksudnya muncul setelahnya. Apakah harus 3 batu atau boleh 1 batu tapi diusap dengannya punya sudut yang berbeda? Paham ini masalah ini? Iya. Apakah harus 3 batu atau itu? Maka sebagian para ulama rahimahullah ta'ala, ya, tidak dipersyaratkan itu. Dipersyaratkan adalah ingkoknya, bersihnya. Paham gak ini? Tidak ada dibilang harus 3 usapan, harus 3 batu. Tidak ada. Yang dipersyaratkan harus apa? Yang penting bersih. Kalau dengan 3 belum, sudah usap lagi. Paham kan? Usap lagi. Iya. Tapi sebagian ulama mensahihkan seperti, iya, mereka mensahihkan yang dipersyaratkan 3 batu paling sedikit. 3 batu paling sedikit, bukan 3 usapan. Ya, itu dipersyaratkan katanya. Kalau tidak seperti itu tidak dianggap ijazah. Ya, artinya kita tidak berpendapat dengan masahat katanya. Bukan usapannya, tapi batunya. Tahu kan? Batunya. Kata mereka harus 3. Harus 3. Dan dianggap kalau kurang dari 3 batu, walaupun 3 masahat dengan 1 batu, mereka anggap itu tidak sah. Mereka anggap tidak sah. Kenapa kata mereka? Hadits Salman. Kan dibilang apa? Nahana an nastanji bi aqalli min salatati ahjar. Kami dilarang untuk beristinja dengan kurang dari 3 batu. 3 batu. Itu pendapat yang lain. Kalau kita melihat apa yang benarnya dalam masalah ini, dipersyaratkan 3 usapan atau 3 batu, maka sebenarnya angka 3. Penyebutan 3 batu di sini kenapa? Ada batunya. Paham kan? Ini yang dibicarakan oleh para ulama. Ya, kalau kita berpendapat dengan pendapat yang kedua, yang mengatakan harus 3 batu, paham kan? Berarti harus batu. Kan gitu. Itu kan penyebutan batu. Namanya kalau dalam usul fikih, insya Allah nanti mungkin antum akan dapat. Ada namanya mafhum al-laqab. Penyebutan nama. Dan berdalil dengan mafhum al-laqab itu tidak kuat. Kau disebutkan. Seperti penyebutan di barang-barang riba. Kan disebutkan. Mas, perak. Kalau kita berdalil dengan mafhum al-laqab, berarti harus itu saja riba. Berarti rupiah tidak riba. Dan tidak disebutkan. Tapi para ulama mengatakan mafhum laqab tidak dipakai. Makanya di sini kita lihat ilah, karena penyebutan batu tidak dipakai. Paham? Dia ilahnya. Ilahnya kenapa? Ilahnya kan ingkoin najasah. Kita mensucikan apa? Najis. Ya kalau najisnya sudah hilang, walaupun dengan 3 usapan 1 batu, tidak ada masalah. Sebagaimana juga kalau kita pakai selain batu dari perkara yang bisa mensucikan dari benda-benda suci, maka apa? Itu sudah cukup. Itu yang benarnya dalam masalah ini. Itu yang benarnya. Iya, dan bahkan itu merupakan pendapat mayoritas. Kenapa bisa mayoritas? Karena mayoritas ulama tidak berdalil dengan mafhum laqab. Mayoritas ulama tidak berdalil dengan apa? Mafhum
al-laqab. Iya, itu kita berbicara satu kali apakah harus batu, kemudian boleh nggak tidak batu, itu semua pembicaraannya. Apakah harus 3 kali atau cukup, itu semua pembicaraannya masuk di situ. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa yajuzul istijmaru bi kulli tahirin. Boleh beristijmar dengan setiap benda suci. Yumkil mahal, yang membersihkan tempat keluarnya najis. Artinya ini menegaskan yang tadi, tidak harus batu. Bahkan boleh untuk memakai seluruh benda yang suci, bukan najis syaratnya. Karena najis tidak bisa membersihkan najis, nanti makin najis. Karena kita bersihkan najis, kan melengket lagi najis. Paham? Harus benda suci. Apa saja? Apa saja? Wahanya saja belum ada sebentar, kecualikan 3 perkara. Illa rauzah, kecuali kotoran hewan. Walaupun kotoran hewan yang dimakan dagingnya kan tidak najis. Kalau hewannya najis, kotorannya najis, tidak boleh, memang sudah keluar dari awal. Ini hewan yang tidak najis, dimakan dagingnya. Yang dimakan dagingnya, kan kotorannya apa? Tidak najis. Paham ini? Tai sapi, iya, ayam janganlah, tidak bisa orang cebok dengan tai ayam. Paham gak ini? Yang besar-besar tainya. Iya. Iya, yang besar yang bisa keras. Iya, kalau tai ayam, ya caranya. Iya, terlalu kecil. Iya, karena ada saya lihat orang bilang ayam, tidak masuk. Kita sebut yang besar-besar saja. Itu dikecualikan. Walaupun dia tidak najis, karena setelahnya illa rausa, kecuali kotoran hewan. Walaupun dia suci tapi tidak boleh dipakai untuk beristijmar. Disebutkan ilahnya, sebabnya dalam hadis bahwa itu adalah apa? Makanan saudara kita dari kalangan jin. Jangan kotori makanan mereka. Ya kan? Ya enggak mubat? Tidak boleh mengotorinya. Ya, apalagi dapat juga koi dalam hadis, insyaallah saya akan sebutkan sebentar. Ada koi dalam hadis ketika disebutkan raud dan idham, dia tidak mensucikan. Insyaallah sebentar. Wal idham, ini perkara yang kedua. Yang tidak boleh dipakai untuk beristinja, tulang. Walaupun dia suci misalnya, tidak najis. Kalau hewan dipotong, disembelihkan, tulangnya apa? Tulangnya apa hukumnya? Najis atau suci? Suci. Ya kan? Makanya amat halal makan kondro. Tulang dimakan. Tidak masalah. Tapi tidak dibolehkan untuk beristijmar. Kenapa? Walaupun suci, ada larangan dalam hadis. Dalam hadis Abu Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni rahimallahu taala, kata beliau, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi rauthin aw bi admin wa qala innahuma la yutahhiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk beristinja dengan raus, kotoran hewan, aw bi admin, atau dengan tulang, karena keduanya tidak mensucikan. Karena keduanya tidak mensucikan. Demikian pula tadi dalilnya hadis yang saya sebutkan tadi dari Ibnu Mas'ud. Beliau disuruh oleh Nabi cari berapa batu? 3. Maka beliau dapat 2 batu dan 1 raut. Nabi buang raut dan beliau pakai 2 batu. Jelas ini? Itu diantara dalil yang tidak membolehkan pakai admin. Ada di hadis Abu Hurairah. Kalau raut ada di hadis Ibnu Mas'ud. Paham Mubar? Kemudian yang ketiga, wa malahu hurmah, dan tidak boleh dipakai untuk beristijmar apa yang memiliki hurmah, kehormatan, dihormati. Seperti apa? Buku-buku Islam. Paham kan? Iya, dihormati. Apalagi yang dihormati? Makanan, itu kan dihormati. Ya nggak Mubar? Nah, tidak boleh makanan jin saja tidak boleh, apalagi makanan
hormati? Hah? Uang. Orang hormati. Iya kan? Nggak boleh pakai uang. Iya enggak? Saking banyaknya uangnya dia istimewaan dengan uang. Nggak boleh. Nggak boleh. Nih, kan itu dihormati. Harta wajib dijaga. Harta wajib dijaga. Termasuk dalam syariat, termasuk daruriyat al-khams. Uang termasuk dalam 5 perkara yang darurat kita jaga. Tidak boleh tidak. Paham kan? Tidak boleh tidak. Iya, bahkan siapa meninggal karena menjaga 5 itu mati syahid. Mati syahid. Yaitu menjaga dirinya, karena jaga jiwanya dia dibunuh. Tahu? Menjaga harta, dia jaga hartanya dari pencuri, dibunuh oleh pencuri, perampok, syahid. Dia jaga agama, sama. Dia jaga keturunannya, dia jaga kehormatannya, sama. Semua itu. Iya? Ini termasuk perkara yang doruro dijaga. Uang termasuk apa? Harta. Ini kata beliau, wallahu a'lamu. Setelah itu kita akan masuk dalam bab al-wudu. InsyaAllah babul wudu kita ambil besok.